Mari kita bangkit berdiri.
Bapa Surgawi, Elohim yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami bersyukur kami boleh berjumpa kembali di rumah kami yang datang baik dari yang jauh maupun yang dekat tujuannya sama, berkati dan melayani melalui perayaan kehidupan hari raya roti tidak berhenti yang diberikan kami boleh datang pada saat ini Bapak. Boleh Tuhan anak-anakmu yang sudah siap sedia Bapak, berkati kami semua baik yang melayani maupun semua jemaat yang ada Bapak. Kami taruh dalam tangan pelayanan kami Bapak. Kami juga tidak putus memohon Bapak, sahabat-sahabat kami yang mengalami kelemahan tubuh juga kami taruh dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan nyatakan belas kasihan, memulihkan semua sampai kami Bapak. Apapun yang boleh mereka terima,
menderita Bapa. Kami percaya Kau pasti memulihkan darah saudara curah di kayu salib. Dan itu mengalir dalam tubuh mereka masing-masing. Terima kasih Bapak yang baik. Bukan sahabat-sahabat kami yang berhalang karena pekerjaan dan sebagainya. Tuhan juga lakukan segala hambatan. Sehingga kemudian kalau nanti kami merayakan sahabat di sahabat yang akan datang, mereka juga dapat bersama-sama di tempat ini memuji dan kemuliaan. Bapak boleh kami juga sadar kalau kami bersekutu dengan Engkau, kuasa-kuasa kegelapan dan roh jahat tidak akan pernah berhenti. Oleh karena itu kami sepakat di dalam nama Yesus Masih yang katakan kami tolak dan kami hancurkan segala kuasa-kuasa yang mencoba mengganggu hati kami, yang mencoba mengganggu tempat ini Bapak. Di dalam nama Yesus Masih yang Kau bisa berkuasa. Yesus Masih yang berkuasa Bapak, menguasai hati dan pikiran kami, menguasai tempat ini sehingga ibadah kami boleh berjalan. Juga mohon seluruh kekuatan kami berfungsi dengan baik, sehingga kami nyaman beribadah. Sehingga kemudian sahabat-sahabat kami yang mungkin mengikuti lewat secara langsung atau rekaman videonya ke depan dapat menikmatinya dengan baik. Terima kasih Bapak. Kami serahkan ibadah kami yang sederhana ini Bapak. Di dalam nama Tuhan kami yang hidup Yesus Masih, kami sudah berdoa seraya bersyukur. Haleluya. Amin. Salam. Kita naikkan satu pujian untuk Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Kita naikkan pujian seperti enak. Firman Tuhan yang terambil Imamat 23 ayat 4 sampai 11 yang dibacakan oleh Ibu Sutia. Imamat 23 ayat 4 sampai 11. Imamat 23 ayat 1 sampai 11. Hari-hari raya. Elohim berfirman kepada Musa, Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, hari-hari raya yang ditetapkan Elohim yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus. Waktu perayaan yang kutetapkan adalah yang berikut. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan
pekerjaan. Itulah Sabat bagi Elohim di segala tempat kediamannya. Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Elohim, hari-hari pertemuan kudus yang harus kamu maklumkan masing-masing pada waktunya yang tetap. Dalam bulan yang pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja, ada Paskah bagi Elohim. Dan pada hari yang ke-15 bulan itu, ada hari raya roti tidak beragi bagi Elohim. 7 hari lamanya kamu harus makan roti yang tidak beragi. Pada hari yang pertama kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Elohim 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7 haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Elohim berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Dan imam itu haruslah menunjukkan berkas itu di hadapan Elohim, supaya Elohim berkenan akan kamu. Imam harus menunjukkannya pada hari sesudah Sabat itu. Kita mendengarkan sesi pujian dari anak-anak. Bila sesuatu terjadi,
haleluya. Jadi menyatakan waktu Tuhan pasti. Amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita akan pujian ajar kami mengerti firman. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Tuhan Yesus Mesir, Yahweh, pelindung dan berkuasa yang selalu memberkati. Kami sangat bersyukur Tuhan karena kami boleh hadir. Kami sudah menjalani hari-hari Paskah, Tuhan menjalani hari raya tidak berarti selama terakhir kami datang kepadamu dengan membawa suluk Tuhan, datang kepadamu Tuhan dengan tangan kami. Tuhan tahu isi hati kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami untuk kami dapat berjalan sesuai kehendak dan kemauan. Karena kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu itu berita bagi kami dan terang bagi jalan. Hamba-Mu yang mau menyampaikan, hamba-Mu tidak ada apa-apa. Yang yakin dan percaya bahwa Tuhan menghendaki untuk hamba menyampaikan kasih Tuhan yang ke hamba untuk menyampaikan segala sesuatu yang sudah diberikan. Terima kasih Tuhan, kami yang mau mendengarkan Tuhan perbarui kehidupan kami pribadi lepas kita.
sudah kami dengarkan, kami boleh renungkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus Mesias, Yahweh, hidup dan berkuasa. Haleluya. Mari buka kitab kita sesuai dengan apa yang saya kasih. Yohanes 14 ayat 6. Saya undang kita bangkit berdiri untuk kita baca bersama-sama. Yohanes 14 ayat 6. Satu ayat aja, jadi kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Silakan dulu. Ini firman biasanya sekolah minggu juga hafal. Sekolah minggu maksudnya yang dulu. Kalau sekarang kan kita bersahabat karena berhari minggu kan, ya kan. Jadi di firman ini biasanya di luar kepala. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Dia jalan. Seorang pendeta katakan Yesus itu diberikan nama 316 nama dengan nama lain selain nama yang dari surga. Jadi Yesus itu nama dari surga, tapi ada nama juga yang dari mana? Dari mana? Dari mana? Ya? Dari Yunani. Jadi ada perbedaan nama dari surga dan nama dari Yunani. Ngerti nama dari Yunani? Siapa? Julius. Nah, itu nama dari Yunani, tapi nama dari surga itu Yesua. Manusia itu malaikat yang berikan kepada Yusuf waktu Maria mengandung. Ya kan, sesudah itu pun kepada Maria. Ya kan? Itu nama. Makanya nama, kalau kita baca ini, akulah jalan. Ini siapa yang ngomong ini? Yesus sendiri yang ngomong. Dia jalan. Kalau salah jalan, namanya apa? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Itu jalan-jalan bukan Iya. salah jalan, Pak. Kalau jalan salah, namanya tersesat. Iya kan? Makanya ada penunjuk. Bapak Ibu tahu penunjuknya Tuhan. Akulah jalan. Jadi tidak ada jalan lain lagi kalau mau ke surga, hanya satu. Nah, kemarin kita katakan apa? Pesa. Pesa artinya melewati. Nah, jadi dalam bahasa Indonesianya pasca. Kenapa melewati apa? Melewati apa coba? Melewati rumah-rumah orang yang ambang pintunya ditandain dengan darah anak domba. Makanya kalau dulu ada barang baru dan ada barang lama. Barang lama itu domba yang disembelih waktu kematian anak-anak sulung. Ngerti nggak kematian anak sulung? Kayak anak SD aja tanya ya. Karena saya biasa belajar, ajarin anak SD. Kan saya pernah guru SD. Jadi harus banyak tanya. Tapi lebih baik kita tanya supaya kita saling tukar pikiran. Bukan saya lebih tahu kan? Ya enggak? Tapi saya tukar yang saya tidak tahu pasti Bapak Ibu beritahu kepada saya. Jadi ceritanya anak sulung mati. Yaitu darah anak domba. Anak domba yang gimana? Yang umur setahun, yang tidak bercacat dan bercela. Diambil tiap-tiap rumah orang percaya.
tidak bercela. Dia tidak ada dosanya. Hanya barang lama itu tidak ada dosanya. Jadi dipotong tiap-tiap rumah itu satu. Tapi kalau sedikit bergabung supaya bisa habis, ya kan, dimakan. Terus darahnya diapain? Darahnya dioleskan di ambang pintu pada jam tengah malam. Nah, Tuhan itu melewati kalau cerita ada dua versi. Nah, bukan ada dua versi, tapi ceritanya malaikat maut. Nah, tapi itulah Tuhan menyertai, iya kan? Jadi setiap orang, setiap rumahnya tidak ditandai, pasti anaknya mati. Bukan anaknya saja, sulung-sulung dari binatangnya, apanya semuanya itu mati. Jadi Bapak Ibu, ambang pintunya harus ditandai. Ditandai dengan apa? Darah anak domba. Kemarin, siapa yang ikut pasca? Ikut pertemuan. Pak Johnson dia ikut, tapi dia kasih tahu kemarin kan kesaksiannya, kan saya bilang ingat 10% Pak Johnson. Soalnya dia ya istilah pelayanan juga. Jadi segala sesuatu tuh pasti Tuhan buat itu supaya kita tahu caranya. Iya kan? Bapak Ibu ikut basuh kaki. Iya. Beratnya kayak begitu. Jadi kita basuh kaki. Itu satu perjalanan. Tuhan tempatnya di mana? Yesus tempatnya di mana? Kalau yang dari Yunani tempatnya di mana? Kan ada nama dua. Nama yang dari surga dan nama yang dari Yunani. Bapak Ibu percaya nama yang dari mana? Surga. Dari surga. Dari surga itu diberikan kepada Yusuf dan Maria. Sebelumnya itu sudah difirmankan di dalam Nabi Yesaya. Iya kan? Sebelum dia datang. Nah, makanya dia datang sebagai jalan. Jadi kita sebagai umat Tuhan, kita tahu hukum, ketetapan dan apa? Hukum, ketetapan dan perjanjian. Kalau orang sering katakan, kamu sesat loh. Dia harus buktikan sesat itu yang bagaimana. Kamu salah jalan ini. Kenapa kamu ikut yang jalan ini, yang merayakan ini, yang merayakan ini? Kalau hari raya roti tidak berat itu menjadi satu ketetapan enggak? Ya. Untuk selama-lamanya. Iya kan? Nah, satu ketetapan untuk selama-lamanya. Dan Paskah juga menjadi satu ketetapan untuk selama-lamanya. Kalau hukum 10 menjadi satu, itu ketetapan atau hukum? Jadi namanya hukum. Hukum, ketetapan dan perjanjian. Janjinya apa? Jadi janji Tuhan itu ada. Nah, salah satunya dia bilang begini. Kemarin tahu ikut cuci kaki enggak? Waktu Tuhan dia berjalan, dia dari tempatnya di mana? Rumahnya di mana? Dia dari satu kota kecil di namanya Nazaret. Makanya disebut Tuhan Nazaret. Di Nazaret itu di mana? Di Israel, Pak. Di Yudea. Nah, jadi dia salah satu kota kecil. Dia dari Yudea. Tapi waktu sebelum Paskah dia mau kemana? 6 hari sebelum Paskah dia datang melewati
Dia singgah dari mana? Dari tempatnya Lazarus yang pernah dibangkitkan. Terus apa tuh yang terjadi di situ? Ada ingatan-ingatan yang mengingatkan kita. Kemarin Ibu Ratna tanya saya, Pak Yakub, kita nih di hari raya Paskah nggak ada dekor-dekornya. Ada nggak dekornya? Kalau cerita tentang Paskah. Sesudah dia melewati, dia pergi terus dari rumah Lazarus itu. Apa yang terjadi? Dia mendekati kota Yerusalem. Orang banyak mendengar bahwa raja telah datang. Apa yang dilakukan? Jadi kita harus mempersiapkan itu sebenarnya. Itu yang disebut harus kita adakan dekor. Membuat apa? Mengambil apa Pak? Daun palam. Serat. Tapi padahal nggak ada. Mengambil daun-daun palam. Terus memberikan apa itu? Memberikan salah satu ini supaya Tuhan itu melewati itu dengan menaiki keledai muda. Keledai betina. Jadi itulah. Jadi sebenarnya itu pertanyaan Ibu Ratna itu memang harus ada dekor. Karena itu saat kita menyambut itu perayaan yang tertinggi loh. Pengorbanan suatu jiwa. Secara manusia. Bapak Ibu kalau gimana disalibkan, rasa sakit enggak? Belum pernah rasa. Ya makanya Pak Johnson mau rasa ya silakan nanti bebas. Jadi itu sebenarnya sesuatu tuh itu salah satu contoh yang lain. Kemarin ini jalan supaya kita mengikuti apa yang terjadi. Waktu dia membasuh kaki murid-muridnya. Ini dia udah dalam perjalanan, dia sudah sampai di tempat yang sudah disediakan. Jadi waktu di rumah Lazarus dia suruh orang kemana? Yerusalem, mempersiapkan tempat untuk dia mengadakan apa? Perjamuan malam atau merayakan Paskah. Jadi Tuhan itu merayakan Paskah. Kalau Tuhan yang bukan merayakan Paskah itu bukan Tuhan kita. Iya kan? Jadi Paskah menceritakan tentang kematian pengorbanannya, tapi sebelum dia memberikan dirinya, dia sudah mencontohkan salah satu cara. Dia bilang kepada siapa yang bilang? Petrus ya. Petrus siapa? Bilang apa? Yang dia nggak mau cuci kakinya. Oh, Petrus. Yohanes 13 ayat 8. Coba saya orang bacakan untuk kita. Saudara Priska, kakak Priska. Yohanes. Jadi Petrus, kenapa Petrus gak mau? Kenapa dia gak mau? Bapak Ibu, ya? Mantap. Karena dia menganggap dia guru dan Tuhan, makanya dia nggak mau. Masa guru saya membasuh kaki saya harus membasuh kaki dia, ya enggak? Kalau guru kita membasuh kaki kita, dia mau nggak? Oh, itu kan. Saya guru masa saya basuh kaki itu memang siapa? Ya itu. Petrus berpikir seperti itu. Tapi Tuhan Yesus harap dia mau memberikan salah satu contoh dan teladan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Ya
Ya kan? Iya kan? Cuma ayat 14. Seorang seorang bacakan untuk kita Yohanes 13 ayat 14. Bisa taruh di sini, Pak. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Wajib nggak? Kalau kamu sebagai umat Tuhan, wajib. Kalau wajib itu melanggar dosa nggak? Itu salah satu contoh. Kita harus saling membasuh. Begitu indah Tuhan. Orang menyebut dia Tuhan. Ya kan Tuhan kan? Tuhan yang dari mana? Ya kita ngomong supaya kita tahu kan. Supaya kita mengerti, oh berarti kita belajar yang benar. Karena Tuhan apa? Carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Makanya supaya semuanya ditambahkan kepada. Mencari kebenaran berarti ada kesalahan, pasti ada kesalahan. Kenapa disuruh kita cari tahu kebenaran? Karena banyak kesalahan saat-saat ini. Bukan saat-saat ini, memang dari dulu, tapi Tuhan mulai membukakan. Dulu kan kita orang-orang biasa juga. Apalagi yang saya bilang kan, kalau saya lagi lebih parah. Iya kan? Hari ini kita rayakan sebenarnya hari raya yang sangat berurutan. Hari raya Paskah, hari raya Roti Tidak Beragi, dan hari raya Habikurim itu bahasa Yom, hari Habikurim atau hari Wosulung. Wosulung. Jadi sebenarnya ini kita sebagai umat Tuhan kita mempersiapkan diri jauh-jauh hari. Jadi ingat tahun besok mulai rayakan Paskah itu udah siap. Karena memang itu ada persembahannya. Persembahannya kan tadi kita sudah baca. Ya. Jadi mulai dari Paskahnya, kemudian roti tidak beraki dan buah sulung. Nah, kenapa dia bilang buah sulung? Yesus harus lakukan sesuatu tuh yang terbaik untuk kita. Dia lakukan sesuatu supaya kita lakukan seperti itu. Makanya tadi saya bilang, orang bilang begini, Taurat itu tidak berlaku lagi. Benar. Firman-nya di mana? Yesus sendiri katakan, jangan kamu menyangka. Jangan sangka-sangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat setitik atau seiota. Tidak akan lenyap. Ya kan? Tidak akan hilang sebelum langit dan bumi berlalu. Jadi firman itu kekal. Hati-hati. Firman itu kekal. Firman itu iya dan amin. Tuhan mencontohkan ini, kita tahu barang lama dan barang baru. Ya kan? Karena ada Adam, makanya datangnya Tuhan Yesus Mesias. Jatuh dalam dosa. Ya kan? Mengambil apa? Buah yang dilarang. Buah pengetahuan tentang baik dan yang jahat. Kemudian dia datang, dia memberikan dirinya sebagai sulung, buah yang diberikan. Makanya saya bilang, kalau saya katakan saya suka tulis status manusia jatuh dalam dosa oleh karena makanan, ditebus juga oleh makanan.
Sebab awalnya makanan. Karena makanan Hawa ambil itu buat mereka makan, kan dipandang sedap, sangat menarik hati. Jadi hati jangan ditarik. Sesuatu tuh bisa ditarik hatinya. Makanya jangan lihat orang ini, Pak Jos. Jangan sampai hatinya ditarik, Pak. Terbalik Pak, yang malah kesini Pak. Hah? Malah perempuannya tarik saya. Begitu tarik Pak Johnson. Iya. Makanya jangan tarik Pak Johnson. Iya, ikutin Jadi, saya. jadi begitu. Jadi segala sesuatu tuh yang baik-baik itu bisa tarik kita. Makanya hati-hati. Nah, jadi itulah yang disebut bagaimana sulung dari semua. Dia memberikan dirinya sebagai menggantikan kita, menebus manusia dari dosanya. Dikatakan tubuhku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Bohong nggak Tuhan? Tuhan berkata sesuatu tuh nggak bohong. Ya dan amin. Bapak Ibu, tadi saya bilang kan, kita kenal Tuhan kita yang mengajari kita segala sesuatu. Jalan penuju hidup kita. Tuhan kita itu bersahabat. Karena menurut kebiasaannya, pada hari Sabat dia harus masuk ke rumah ibadah. Itu Yesus loh. Kemudian dia merayakan Paskah enggak? Tuhan kita itu merayakan Paskah. Kalau yang nggak merayakan Paskah bukan Tuhan kita. Dia merayakan Paskah, dia suruh muridnya. Nah, karena orang tahu dia datang ke Yerusalem untuk apa? Untuk itu Paskah itu adalah pesta yang paling besar saat itu. Jadi semua orang percaya itu harus menuju tempat yang ditentukan. Jadi Tuhan Yesus itu 6 hari sebelum Paskah itu dia sudah datang dari Nazaret, dari Yudea ya, tanah Yudea, kota Nazaret, kota terpencil. Dia datang dari sana, dia mampir dulu dari Lazarus, dia makan di situ. Maria mengambil apa? Minyak apa? Angin. Oh. Minyak narwastu yang sangat mahal gitu. Kata orang mahal. Jadi sangat mahal. Dia membasuh kaki Tuhan. Kalau kita basuhkan saudara kita pakai air, dia basuhnya pakai minyak yang mahal. Jadi sekali-sekali saya pingin orang banyak. Emang gue Tuhan apa? Jadi dia membasuh kakinya. Kalau kita lap pakai handuk, dia lap pakai apa coba? Rambutnya. Rambut adalah mahkota. Ya kata orang itu ya Pak Gembala ya Pak. Itu istilahnya kan. Nah, tapi dia lap kaki Tuhan itu dengan rambutnya. Tapi ada yang iri nggak? Hanya kalau orang berbuat baik jangan iri. Siapa itu bendahara? Tapi bukan masalahnya itu, ya kan? Bagaimana irinya? Kalau saya nggak pernah iri Pak. Maksudnya dia bendahara Pak. Bukan masalah itu, masalah irinya karena dia tahu itu mahal. 300. Kalau saya tuh tidak pernah lihat, saya orang ini, saya nggak tahu yang mahal yang mana, murah yang mana. Ya kan, minyak yang paling mahal itu yang mana kan? Karena memang kalau di firman kan minyak yang paling mahal itu minyak rawas tuh kan, yang sangat mahal. Ya kan? Itu dalam kitab suci. Kalau saya belum tahu ya Pak. Saya tahu tuh yang mahal tuh yang minyak rawas tuh kan. Nah, tapi Tuhan dia katakan kepada dia kan, Tuhan melihat hati. Ya kan? Jadi
Itu. Jadi masih lama, masih agak singkat ya. Lanjut kita ngomong lanjut. Pasca artinya melewati. Sebelum pasca Tuhan memberikan mujizat-mujizat. Iya kan? Memberikan mujizat-mujizat kepada siapa? Diberikan mujizat itu ke siapa? Firaun. Firaun itu orang percaya apa bukan? Hah? Bukan orang percaya, tapi Tuhan berikan mujizat dalam dia. Apa itu mujizatnya? Tulah. Ini ceritanya itu dari situ sebenarnya. Dari tulanya. Nah, mujizat kan mulai masuk paskanya. Iya kan? Karena tulah pertama apa? Nah, air jadi darah. Kedua, katak. Ketiga, nyamuk. Jadi ikuti katak, lalat, nyamuk, dan seterusnya. Dan pada akhirnya, itu 10 tulah yang diberikan kepada tanda untuk bangsa Israel itu harus keluar dari tanah Mesir. Pada terakhirnya itu yaitu anak sulung mati. Itulah. Nah, jadi ceritanya begini, berurutan terus. Nah, jadi semua itu Tuhan buat itu supaya manusia itu tahu bagaimana kita menceritakan tentang kebenaran firman. Kita baca, orang bacakan untuk kita di dalam 1 Korintus 5 ayat 7. Ibu-ibu bisa bacakan untuk kita, Ibu Musrifah. Kita baca semua supaya interaksi. Istilahnya jangan saya berbicara, tapi semua berbicara. 5 ayat 7. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak berani. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Mesias. Yes. Jadi domba Paskah ada barang baru dan ada barang lama. Karena Tuhan memperingatkan murid-murid Tuhan hati-hati tentang rabi orang Farisi. Itu berbicara tentang apa? Ajaran. Makanya rabi itu berhubungan dengan ajaran. Tapi Tuhan mempunyai salah satu cara untuk bagaimana mengajarkan kepada kita. Kenapa dia bawa orang bangsa Israel itu keluar dengan cepat-cepat? Ya. Tapi saat mereka keluar, Tuhan membuat kebaikan hati orang-orang Mesir. Terus apa yang dibuat kepada mereka? Memberikan emas dan perak. Kekayaan mereka berikan kepada mereka. Makanya sampai di tengah jalan pada hari Sabat, hari Jumat. Hari Jumat itu disebut hari persiapan. Untuk apa? Untuk Sabat. Jadi hari Jumat itu orang mempersiapkan kemah-kemah. Kemah-kemah itu tiangnya itu bersalutkan emas perak. Karena mereka membawanya ya dari Mesir itu. Ya kan? Nah itu cerita kemakmuran yang Tuhan menuntut. Kalau Tuhan menuntut bangsa Israel keluar masuk sampai tanah Kanaan.
Karena Kanaan itu bukan tidak ada orang. Iya kan? Bukan tidak ada orang. Kalau tidak ada orang, mana ada susu dan madu? Siapa yang miara di situ? Tapi kenapa Tuhan menuntun bangsa Israel itu ke situ? Kenapa? Bapak Ibu. Jadi Tuhan mempunyai salah satu cara untuk bagaimana memperlihatkan bahwa umat yang dipilih. Sekarang ini orang berbicara tentang bangsa Israel, asal nama berkata, bahkan hamba Tuhan, tidak mengerti. Keselamatan itu tidak ada dari bangsa lain. Benar nggak? Keselamatan itu hanya datang dari bangsa Yahudi. Tidak ada Tuhan berfirman kepada bangsa lain. Suku-suku lain tidak ada. Paulus juga orang Ibrani, keturunan Ibrani yang tinggal di mana? Roma. Jadi orang bilang yang firman itu tidak berlaku lagi. Sekarang yang berlaku tidak mengerti apa perjanjian baru dan apa perjanjian lama. Perjanjian lama itu berbicara, perjanjian lama itu tentang barang lama dan barang baru. Lama itu saya bilang salah satu contoh. Makanya disebut ragi, kita adonan yang sudah tidak diberikan ragi. Tidak diberikan ragi. Kemarin makan perjamuan rasakan bagaimana roti tidak beragi. Pasti, tapi jangan dikomentari. Karena itu firman. Ada yang ini keras-keras banget katanya. Gak enak katanya. Dia diajari supaya mengerti ini roti yang tidak beragi seperti ini. Roti yang beragi itu yang di alfa. Enak kan? Ya saya ngomongin benar kan? Memang betul kan? Nah, jadi tapi kita adalah adonan yang murni. Ya kan? Makanya pada akhirnya itu dia memberikan salah satu contoh atau kehidupan untuk kita. Makanya Tuhan dia bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia jalan, ada rampunya. Setiap jalan itu pasti ada tandanya. Makanya ada rampunya Tuhan. Salah satunya seperti yang kita lakukan saat ini. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, aku di dalam dia dan dia di dalam aku. Selamat gak? Salah gak? Jadi itulah. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, ada barang lama dan ada barang baru. Tuhan Yesus, Tuhan kita itu merayakan Hari Raya Roti Tidak Beragi. Kalau yang bukan merayakan Hari Raya Roti Tidak Beragi itu bukan Tuhan kita. Saat-saat ini berapa banyak umat Tuhan yang merayakan Hari Raya Roti Tidak Beragi? Tanya tetangga kita. Saya pernah tanya ponakan saya. Saya ngomong tentang Hari Raya Roti Tidak Beragi, dia bilang itu apa om? Bayangin, ini Kristen dari kecil tidak mengerti roti tidak beragi. Ada tertulis gak di dalam Alkitab? Berapa banyak? Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, ujungnya sampai Wahyu itu kan tertulis. Coba Wahyu.
Wahyu di dalam Wahyu berapa ya? Wahyu 5 ayat 6. Minul bacakan untuk kita. 5 ayat 6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, ya, seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Elohim yang itu ke seluruh bumi. Nah, itu tentang itu ya. Tapi itu menceritakan juga tentang penderitaan. Ya kan? Kenapa ada hari raya roti tidak berarti? Itu menceritakan tentang penderitaan Tuhan. Kenapa kita rayakan Sabat? Sedangkan hari raya Paskah itu ditentukan tanggal. Kenapa? Memang tanggalnya jatuh pada hari itu sama. Jadi kita rayakan hari Jumat karena saat itu pas Tuhan meninggal hari Jumat. Sebelum hari Sabat. Nah, pada jam 12:38 menutupi apa? Menutupi Kuba apa sana? Menutupi bumi. Itu firman. Kemudian jam 3 petang Tuhan menyerahkan nyawanya. Sudah genap, sudah selesai. Iya kan? Berarti kita sudah beres. Bapak Ibu sudah beres dengan Tuhan. Kita sudah beres. Jadi kita berusaha hari ini kita ada di sini. Kita mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Iya kan? Jadi kita merayakan 3 hari raya berturut-turut. Hari raya Paskah, hari raya roti tidak berarti, dan hari raya buah sulung. Atau Habi Kurim. Yom hari Habi Kurim. Itu bahasa Ibraninya. Ya kan? Saya belajar bahasa Ibrani. Yom Kippur, Yom Tirua. Ya kan? Berapa hari raya lo? Berapa hari raya Tuhan? 7. Yom Kippur, Yom Tirua. Yom apa lagi, Pak? Yom Rosh Hashanah. Sukot. Hari raya kalau bahasa Indonesia hari raya Pentakosta, hari raya pendamaian, hari raya apa? Hari raya Pondok Daun. Nah, itu kan dalam bahasa Indonesianya. Ya kan? Jadi ada 7 hari raya Tuhan yang ditentukan. Makanya ada hukum ketetapan dan perjanjian Tuhan. Ada aturan mainnya kalau kita hidup dalam Tuhan. Kita baca yang terakhir di dalam Imamat 23 ayat 36. Imamat 23 ayat 36. Ayat 36. 7 hari lamanya kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Dan pada hari yang ke-8 kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Itulah hari raya perkumpulan. Janganlah kamu melakukan sesuatu kepada. Jadi tadi firman yang pertama yang tadi kita baca itu mengerti. Kita mempersiapkan pada hari yang ke-7 dan hari yang ke-8 itu imam-imam membukakan apa itu? Apa yang kita pikir. Jadi itu menandakan syukuran kita atau yang disebut hari raya. Jadi ini kita udah masuk hari ke-8 ini. Betul nggak? Ada pertemuan kudus juga, iya kan? Jadi dari tadi itu kita harus sebenarnya gitu. Waktunya dari tadi itu mulai jam 4 itu. Karena itu sudah mempersiapkan hari sulungnya. Nanti hari ke-8 dibukakan. Iya kan? Kan kita bawa kepada imam-imam. Iya kan? Kita bawa ke siapa? Ke Tuhan. Tuhan langsung apa ke imam, Pak? Kalau
Tuhan langsung. Oh, saya juga nggak mengerti itu Pak Johnson. Gimana ke Tuhan langsung ya? Kan Yang Tuhan, saya tahu tuh istilahnya kita bawa ke kebaktian dulu kayak begini kan, sebat kita, baru nantinya ya istilahnya imam-imam yang ditentukan kan, dibukakan bagaimana itu ya kan. Jadi itulah tadi kan yang kita baca di dalam ayat pembukaan itu. Ayat pembukaan yang tadi dibaca di sini. Waktu itu. Jadi pada ayat itu dibukakan. Nah, kita persiapkan nanti hari. Ya itu juga menjadi pertemuan kudus. Karena itu perayaannya panjang, Pak. Ini kita sedikit. Kalau di Yerusalem bagaimana? Bisa lewat nggak sampai? Jadi hari ke-8 itu masih disebut pertemuan kudus. Bapak Yahweh memberkati kita semua.
Kami dipenuhi Bapa dengan sukacita dan kami serahkan daripada yang sudah mengajarkan kami bagaimana Bapa, sebagaimana kita teladankan kepada kami semua. Terima kasih Bapak yang baik, kami sudah memuji Bapak yang kami naikkan dan bahkan kami sudah bersaksi juga dengan puji-pujian Bapak. Kami percaya semua begitu baik kami di hadapan Tuhan. Bahkan kami sudah memberikan persembahan kami. Bapak, kami juga percaya itu menjadi karena dengan firman yang sudah melawat kami, menguatkan kami, dan kami oleh kemudian sukacita kami. Terima kasih Bapak, dan kita dalam posisi doa yang sudah ternaikkan. Kami juga berdoa Bapak untuk program gereja kami DPF Kelahiran Kristus Tempat. Kami punya rencana ke depan untuk kebaktian padat Bapak. Kami percaya waktu yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kami. Cukupkan segala keperluan dan kebutuhan hidup Bapak. Karena ini adalah program yang bagus buat kami, di mana kami boleh saling mengharapkan hati, saling mendukung di dalam kami beribadah kepada Tuhan. Kami serahkan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk program dari Sinodi IPF, di mana kami boleh bergabung. Itu dalam waktu dekat pada tanggal 27, 28, dan 29 kami akan datang mengadakan sarah sehat. Kami berdoa Tuhan berkati seluruh kerja dari baik sehingga kemudian dapat terlaksana dengan sempurna. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati juga seluruh jemaat yang ada, baik di Indonesia, di Malaysia, bahkan di Amerika Serikat. Kami hamba-hamba Tuhan yang melayani Bapak, segala keperluan dan kebutuhan yang melayani. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga tidak lupa berdoa untuk tetangga kiri kanan tetap mana kami boleh beribadah. Berkati pelayanan mereka semua kami tahu dan benar. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak Ibu saudara kasih, mari kita angkat nama kita untuk menerima berkat. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di mana. Berkatilah buah kandungan hasil bumimu dan hasil ternak. Jadi kandungan lembu sapimu dan anak kambing domba. Berkatilah bakulmu dan tempat adonan. Berkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan diberkatilah engkau pada waktu engkau. Ada yang menyericau wajahnya dan beri kasih karunia. Yang menghadapkan wajahnya kepada dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah yang besar dari Bapa yang kasih karunia yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Hamasiah, serta penghiburan yang sejati dari Roh Kudus menyertai kita sekalian. Sekarang, besok kekal sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua di awan-awan permai menjemput kita para salib-salibnya. Demi nama Yesus Hamasiah, mari kita semua yang mengimaninya katakan bersama-sama. Amin. Bapa